Perkenalkan saya Laura. Tentu saja itu bukan nama asliku. Aku juga seorang pribadi yang sama seperti kebanyakan dari kamu. Aku juga memiliki masa kecil dengan curahan kasih sayang dari kedua orang tuaku. Tentu saja dengan caranya masing-masing. Orang tuaku sama seperti orang tua kalian, yang memiliki impian dan harapan atas anak-anaknya. Aku dengan keunikanku dan bertumbuh menjadi aku yang saat ini. Inilah aku dalam balutan cerita berikut ini. Mas Aryo. Mas Farjo. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk, Mas. Duduk. Mas, suwun. Oke. Aduh, primpun mau teng dalan, Mas. Tebing nggih Mas dibalik. Walah. Jakarta niku tiba ini gitu. Nggih, Mas. Canggih-canggih nggih Mas. Bangunannya pun dhuwur-dhuwur. Boten kados teng deso. Nggih, leres, Mas. Niku kan ibu kota. Jepun samestine kados mekaten to. Wedo nih, nggih ayu-ayu nji Mas. Wedo sing pundi to, Mas? Lah, niku Niku sanes wedo, Mas. Niku lanang. napa sing nggih to Mas? Tenanan. Wong kados sing wedo kok. Tenanan, Mas. Lanang iku. Lah, wedo Mas iku wedo. Lanang. Wedo Mas. Lanang. Sampun Mas. Kulo niku Laura. Lanang ora, wedok ora. Walah, Laura to. Halo. Iya. Yaudah nanti gue nyusul. Ya ada.
Cahyo, kamu tuh cowok, ngapain dandan? Malu tau gak? Jadi obrolan tetangga. Pah, lihat tuh anakmu, cowok tapi berlagak seperti wanita. Suruh dia sadar diri. Pergi sana. Aku malu punya anak seorang waria. Mbak, tahu Mbak? Mbak? Susah banget mau ngomongnya. Mas, 500 aja Mas. Dapat bonus Mas. Udah bilangin jangan kali sini masih aja lu. Nggak disamakan John. Bella? Lu Bella kan? Nuhun, saha? Gua Cahyo, temen kecil lu. Cahyo? Serius ini teh kamu Cahyo? Kalau di sini Laura aja. Ai, Cahyo teman kecil aku. Laura. Ai, seneng pisan. Akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi, Cahyo. Lu ngapain di sini? Aku teh mau cari kerja di Jakarta. Baru sampai tadi malam. Tapi teh nggak tahu mau kemana. Jadilah weh aku ketiduran di jalan. Terus tas lu mana? Astagfirullah, tinggalin di tempat tadi. Kebiasaan lu sama ambil. Ayo.
Terus lu mau cari kerja apa di Jakarta? Kerja apa aja, yang penting teh cukup. Cukup buat beli rumah, mobil, apartemen, terus mau beli sawah juga di kampung. Itu mah cukup. Cukup lu 5 tahun jadi gue. Emang sekarang teh kamu kerja apa? Lah, lu pikir gue ngapain? Gini-gini, gue juga punya salon loh. Terus Jangan sekarang salah. kamu ngapain? Sampingan. Emang di Jakarta teh nggak ada sampingan yang lain? Gue juga kerja kok. Sakit, gue nyangka ya kayak gini. Emang nggak capek? Maksudnya harus dandan setiap hari, harus pakai heels, nada bicaranya diatur. Gue wanti-wanti ya dari awal. Kalau lu nggak nyaman sama gue, nggak usah ikut-ikut gue. Nyaman kok, nyaman. Aku teh nggak nyangka aja kamu milih jadi seperti ini. Gue bilangin ya, semakin lu kenal deket seseorang, semakin lu cepet sakit hati. Makanya, kalau nggak mau sakit hati, nggak usah deket-deket deh sama orang. Tapi kenapa nggak coba daftar lowongan kerja aja? Lu lihat tuh, bisa dia nerima orang macam gue. Kalau gue paksain, yang ada gue stres. Lah orang gila, ada rumah sakit jiwa. Lah bencong. Udah, lu sekarang untuk sementara kerja calon gue aja ya. Sambil lu nyari kerjaan lain. Seriusan? Iya. Wah, terima kasih, Cakro. Laura.
nggak boleh kayak gitu ya. Kita tidak boleh orang lain. Kita harus perhatiin orang lain, oke? Kenapa lu? Udah, biarin aja. Gue udah biasa digituin. Orang selalu ngelihat gue dengan mata, nggak dengan hati. Jadi udah sih, biarin aja. Iya, Mbak. Enggak. Terus gimana? Lu mau kerja tempat lain? Atau di salon gua aja? Sekarang mah aku kerja di tas salon kamu dulu aja. Aku teh juga belum paham semuanya. Mesti harus belajar lagi. Oke deh. Ini teh kacangnya enak. Ya udah sih, makan aja. Nanti gue juga yang bayar. Lihat gerak. Lihat. Ini lihat. Apaan sih? Ini lihat. Mau kemana? Gue harus temuin ini orang. Lu mau ikut nggak? Ikut atuh. Buru. Bentar. Kisah ini berakhir ketika aku bertemu dengan Mami Yuli, sosok yang menginspirasi dan menuntun kehidupanku
untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Lalu, siapakah sosok Mami Yuli? Salam, perkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yulianus Retup Laut. Dan nama panggilan saya Mami Yuli. Saya berasal dari Papua. Dan saat ini saya dipercaya memimpin komunitas waria seluruh Indonesia. Kegiatan sehari-hari adalah bagaimana saya berusaha untuk bisa mengakomodir semua persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perubahan perilaku teman-teman transpuan sendiri, khususnya di Jakarta dan umumnya di seluruh Indonesia. Jadi kita lebih cenderung adalah bagaimana kita mengupayakan untuk ada suatu perubahan, terutama bagaimana kita bisa memanusiakan teman-teman transgender sebagai manusia. Kalau kita lihat bahwa isu yang sekarang paling rentan adalah LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, bisexual, ditambah lagi sekarang ada lagi intersex dan LGBTIQ. IQ itu adalah merupakan bagian daripada orang-orang yang queer, yang mereka lebih konsen untuk bagaimana mereka bisa menampakkan diri sewaktu-waktu seperti itu. Tentang apa itu transgender atau transpuan. Transpuan atau transgender adalah orang yang kemudian merubah sikapnya atau merubah penampilan yang tadinya laki-laki itu menjadi perempuan. Jadi dia lebih nyaman untuk perempuan. Sedangkan itu dinamakan adalah sebagai transpuan atau transgender. Sedangkan transpuan juga terdiri juga dari dua bagian, itu ada transmen. Transmen adalah bagaimana kemudian orang yang merubah juga penampilan dari perempuan ke laki-laki. Itu namanya transmen, artinya mereka walaupun fisiknya perempuan tapi penampilannya laki-laki. Banyak sekali dari data yang kita miliki bahwa dari 5 wilayah atau dari 5 kota besar Indonesia ini, kebanyakan transpuan atau waria adalah urban dari daerah, yang mereka pergi dari rumah lari karena ada kepahitan, di mana kepahitan itu adalah penolakan keras dari orang tua, penolakan keras dari lingkungan, bahkan penolakan keras dari orang berbasis agama. Itu membuat sehingga mereka lari ke kota-kota besar untuk mencari jati dirinya, tanpa berbekal ilmu pengetahuan yang cukup, tanpa berbekal keterampilan yang cukup, sehingga rata-rata mereka ini memilih untuk menjadi PSK dan pengamen jalanan untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga tanpa disadari bahwa beberapa tahun kemudian banyak yang terinfeksi HIV dan banyak juga yang meninggal. Bahkan sampai saat ini kita melihat bahwa kondisi kehidupan teman-teman transgender sendiri masih sangat rentan yang diskriminasi dan stigma buruk. Karena kenapa ini bisa terjadi itu tadi karena kita lihat bahwa mereka miskin, tapi hal yang menyebabkan mereka miskin karena mereka tertolak sejak usia dini. Perlu sekali kita juga harus memahami bahwa mungkin di Indonesia ini kita lihat bahwa penolakan diskriminasi sangat kental karena begitu banyak orang yang tidak paham. Mereka tidak mengerti tentang apa itu isi gender seperti apa. Mereka hanya selama ini tahu hanya laki dan perempuan. Jadi ini perlu edukasi ini disampaikan sedini mungkin agar kemudian keluarga, orang tua yang di daerah atau di pelosok-pelosok manapun yang kemudian anaknya kelihatan mulai ada aneh, itu kemudian didorong dengan satu pemahaman yang khusus, atau dia harus didorong untuk dia sekolah yang baik, sehingga nasibnya tidak seperti kita ini. Karena saya bahwa sebenarnya banyak sekali penolakan terjadi itu karena orang itu belum paham. Tapi kalau ini diberi pemahaman yang cukup, jadi kita tidak lagi mengatasi atau kita tidak berantas lagi ketika mereka sudah ada di hulu, tetapi dari hilir itu kita sudah mencegah. Dan artinya bahwa sekarang kebanyakan teman-teman yang hidup di ibunya malam itu sering ditangkapin. Jangan sekarang aja ditangkapin. Tapi kalau diberi pemahaman dari dini, mungkin mereka tidak akan ada di jalan. Tapi mereka juga bisa sekolah yang baik. Mereka juga bisa mengakses pendidikan yang baik. Sehingga masa depan mereka juga akan terjamin dan tidak akan menjadi masalah sosial bagi semua orang di Indonesia. Sebenarnya ini persoalan yang sangat signifikan karena selama berpuluh tahun saya juga istilahnya mengakui itu kayaknya proses yang cukup panjang. Dalam kehidupan kami transpuan sendiri, khususnya saya pribadi, bahwa proses perjalanan hidup untuk bisa coming out sebagai seorang transpuan itu bukan hal yang mudah.
karena pertama lingkungan sangat dominan menentukan, kemudian latar belakang dari lingkungan keluarga kami juga sangat dominan. Jadi kita pikir bahwa bagaimana kemudian kita mencoba hidup sebagai seorang perempuan untuk bisa coming out, adalah kita harus melalui proses yang dibilangin sangat berat, di mana kita memilih untuk bisa bergabung dalam komunitas itu untuk hidup di jalan. Bagaimana caranya kita bisa menyambung hidup itu dengan melacurkan diri, dengan mengalami penolakan, dengan mengalami tindakan, dengan mengalami stigma-stigma yang sangat keras. Sehingga hal ini yang membuat sehingga akhirnya kita berpikir bahwa yang bisa menolong kita untuk keluar dari lingkaran kepahitan adalah diri kita sendiri. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa berupaya untuk bisa mendekatkan diri dengan mentor. Mana mentor itu adalah orang-orang yang punya belas kasihan atau orang-orang yang concern untuk kemanusiaan, sehingga kita sedikit demi sedikit kemudian dididik. Salah satu diantaranya contoh jelas adalah bagaimana kemudian kita mencoba untuk menggabungkan diri dengan lembaga-lembaga komunitas seperti gereja-gereja, ataupun kita juga melihat bahwa ada juga beberapa lembaga-lembaga sosial yang kemudian mereka konsen juga untuk isu-isu kemanusiaan seperti itu. Sebenarnya yang dilakukan oleh FKW itu banyak, terutama lewat individu-individu anggota forum komunitas sendiri, di mana sebenarnya banyak sekali isu yang kita bisa sampaikan kepada publik, di mana orang sekarang itu berkaca bahwa mungkin yang sering dimuat di publik atau di media adalah kegiatan-kegiatan negatif, seperti waria melacur, seperti waria nyopet, atau seperti waria membunuh. Padahal waria sendiri kalau kita lihat juga mereka banyak juga yang punya kemampuan. Mereka juga ada yang bisa menjadi misalnya contoh public figure, mereka juga bisa jadi istilahnya pengusaha-pengusaha seperti butik, pengusaha rumah makan, restoran, dan lain sebagainya. Yang sampai saat ini kita lihat bahwa di ruang publik itu kita tidak mendapat kesempatan untuk mereka bisa diekspos. Tetapi beberapa kali juga kami mencoba dengan mengupayakan untuk mengangkat istilahnya situasi kondisinya kondisi di masyarakat dengan memasuki bagaimana sebenarnya kita bisa belajar untuk mencoba untuk masuk ke ranah publik dan ranah istilahnya sebagai pejabat publik. Misalnya contoh, saya juga pernah mewakili waria di Indonesia untuk ikut salah satu delegasi pejabat negara, yaitu untuk Komnas HAM sampai tingkat fit dan proper test di Komisi 3 DPR, tetapi akhirnya saya juga ditolak. Kemudian di LPSK juga saya juga pernah ikut juga. Dan ada beberapa teman, saya contoh ada Merin di Malang juga pernah ikut sebagai salah satu delegasi untuk kemudian sebagai wali kota dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita melihat bahwa hal-hal yang kita lihat di ruang publik itu kita tidak mendapat kesempatan karena mereka menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu mengatakan dengan jelas bahwa negara dan agama hanya mengakui laki dan perempuan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini membuat sehingga pemahaman orang sendiri tentang apa itu isu gender itu juga mungkin sangat kurang. Ini juga merupakan salah satu hal yang membuat sehingga tidak semua orang yang paham tentang itu gender. Jadi aku mengharapkan bahwa ke depan ini kita bisa berjuang dengan beberapa langkah yang kita lakukan. Misalnya contoh, kita bagaimana memperkuat internal organisasi dengan membuat pelatihan-pelatihan keterampilan untuk memberikan teman-teman seperti memasak, bikin kue atau manjat dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga kita harus mencoba bagaimana kita mulai belajar untuk melakukan beberapa kegiatan seperti edukasi seperti salah satu contoh. Saya juga mewakili teman-teman transpuan untuk kemudian berjuang untuk masuk kuliah sebagai mahasiswa dengan penampilan sebagai seorang perempuan dari S1, S2 sampai bahkan 3 bulan lalu saya baru selesai pendidikan dari S3, yaitu mencapai gelar doktor, dan ini merupakan situasi atau berusaha membuka wacana di publik bahwa saya orang pertama ya di negara kita yang bisa meraih pendidikan sampai setinggi itu. Dengan harapan bahwa kita juga ingin menunjukkan atau membuktikan kepada masyarakat dan negara bahwa kesempatan untuk bisa mencapai hak dasar sebagai warga negara diantaranya adalah hak untuk pendidikan itu juga bisa diraih oleh kami, walaupun kami adalah waria atau kami adalah transpuan. Dan ke depan sih kita berharap bahwa 5, 6, sampai 10 tahun ke depan ada mungkin 3.000 sampai 5.000 transpuan yang bisa mengenyam pendidikan S2 bahkan S3, mungkin akan beda. Sekarang kami di stigma buruk karena kebanyakan teman-teman ini tidak punya pendidikan dan mereka tidak bisa meraih pekerjaan yang cukup sehingga mereka miskin dan itu kemudian mereka di stigma. Tapi dengan harapan saya ke depan setelah saya membuat satu terobosan untuk edukasi ini, saya berharap bahwa teman-teman waria itu kemudian bisa mengikuti, dan kita lihat aja 10, 15, bahkan 20 tahun ke depan mungkin itu akan ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau paling utama adalah kita bagaimana dalam visi dan misi kita adalah bagaimana kita mencoba untuk bisa
hidup setara di masyarakat adalah dengan kemudian bagaimana mencoba mendorong parlemen atau bagaimana mencoba mendorong negara atau bagaimana kemudian bisa mengangkat isu tentang bagaimana bukan hak kita sebagai transgender ini harus dilegalkan, tapi bagaimana kemudian kita bisa dipenuhi hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Itu meliputi hak untuk bisa bekerja, hak untuk bisa mengakses kesehatan, hak untuk bisa berekspresi, dan hak untuk bisa kemudian mencapai edukasi. Jadi hak-hak dasar ini yang merupakan hak yang kita harus kejar. Nah, selama ini kan kita lihat bahwa di ruang publik itu kemudian orang itu tidak kemudian membuka kesempatan kepada kita. Jadi harapan kita ke depan bukan bagaimana kemudian negara atau pemerintah harus melegalkan kita sebagai seorang transpuan itu bisa diakui negara kita, sebagaimana kemudian hak-hak dasar kita seperti saya ngomong tadi itu, saya sampaikan tadi itu bisa terpenuhi. Sebenarnya harapan kita sih sebenarnya kepingin semuanya itu ada perubahan, terutama perubahan perilaku lah. Dan tadinya mereka hidup di jalan sebagai pelacur bisa berubah, tadinya mereka hidup di jalan sebagai pengamen mereka bisa berubah, tetapi ini harus ada sarana atau jembatan dimana kita lihat bahwa LDD sendiri mengajarkan untuk kegiatan-kegiatan keterampilan itu bisa dipakai. Atau mereka kemudian yang paling aku menggarisbawahi yang paling penting adalah bagaimana menjalankan teman-teman transpuan, terutama transpuan lansia, bahwa bagaimana mereka mulai membuat atau mulai merubah sikap yang tadi itu penuh dengan kegelapan itu kemudian dengan belajar untuk bisa memahami agama. Ya, mau di agama Islam mau agama Buddha mau agama Kristen Katolik bagaimana tidak membangun kesadaran kepada teman-teman bahwa kamu harus ingat bahwa satu hari kamu akan kembali kepada pangkuan atau kembali kepada Tuhan dan kamu untuk mempertanggungjawabkan tentang kehidupan kamu. Tuhan sama baik ya. Saya bernama Yuli, akhirnya saya diajak nama Yuli untuk ikut ibadah di katedral sampai akhirnya saya diletakkan di LDD, diperkenalkan di LDD. Itu cuma dari Mami Yuli yang puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa aktif di LDD untuk membantu suster. Buat saya baik ya, positif, saya masih bisa aktif, masih bisa berbuat sesuatu, dan buat saya LDD kedepannya lebih ini untuk teman-teman yang bisa beraktivitas lagi di LDD. Walau mungkin saya sudah tidak ada lagi dalam di dunia ini, yang lainnya masih bisa untuk meneruskan LDD Bapak itu untuk mengayomi teman-teman. Banyak hal yang kami alami, penolakan, cibiran, hinaan, makian, bahkan pelecehan. Seolah kami adalah si paling hina dan berdosa. Siapakah di antara kita manusia yang sempurna? Kami memang sedih dengan kondisi ini. Tapi kami tetap menjaga hati kami untuk tumbuh dalam kasih. Kasih yang menghidupi kami, kerinduan kami untuk dilihat berdasarkan potensi kami, mengajari kami untuk memiliki mental yang tak mudah rapuh. Izinkan kami menjadi bagian dari kamu yang juga ingin berbagi kasih, ingin melayani, dan berkarya untuk sesama. Salam hangat dari Laura.